Dari ricuh penjualan tiket hingga banyaknya penggemar yang sempat jatuh pingsan Januari lalu. Lalu rumor batal kedatangannya ke Indonesia. Justin Bieber, penyanyi yang digilai para remaja itu, akhirnya memastikan kedatangannya ke Indonesia pada tanggal 23 April mendatang. Apa yang membuat Justin Bieber akhirnya memilih datang ke Indonesia? Mengapa kedatangannya disponsori 5 promotor sekaligus? Memastikan kedatangannya ke Indonesia, Justin Bieber mengurai sejumlah kejutan. Mengapa tiket yang semula dijual dengan harga sesuai kelasnya, nyatanya digeneralisasi menjadi satu harga saja? Benarkah Justin Bieber ingin lebih mengutamakan kenyamanan dan keamanan penonton? Lalu seperti apa antusiasme para penggemar fanatik Justin Bieber menyambut kabar baik konser Justin Bieber? Benarkah para penggemar termasuk para artis sudah tidak sabar lagi menunggu kedatangan sang idola? Baru saja genap memasuki usia 17 tahun 1 Maret kemarin, Justin Bieber memiliki sejuta pesona. Apakah penyanyi asal Kanada ini digilai tidak hanya karena suaranya, tapi juga karena ketampanan dan penampilannya? Lalu apa yang membuat Justin Bieber ternyata dikelilingi juga oleh wanita-wanita cantik? Namun benarkah hatinya sudah terpaut pada artis cantik Selena Gomez? Dan Bieber, si tampan yang banyak digilai banyak wanita remaja itu, ternyata mengurai prestasinya yang mencengangkan di panggung musik dunia. Apa sajakah prestasi Justin Bieber di panggung musik dunia? Inilah kejutan-kejutan seputar kedatangan Justin Bieber ke Indonesia. Selengkapnya akan tersaji hanya di Inten. Apa kabar pemirsa? Selama 1 jam, saya Mila Rahmawati akan hadir di hadapan Anda dalam Inten. Menyajikan kabar terkini, terpercaya, teraktual dari sebuah peristiwa secara intens. Pekan ini kejutan tersendiri diurai oleh Justin Bieber, penyanyi dan superstar dunia yang digilai oleh banyak remaja wanita itu. Sempat dikabarkan bakal datang ke Indonesia terkait masalah kericuhan ketika penjualan tiket pertama Januari lalu, maka kemarin melalui 5 promotor yang mensponsorinya, Justin Bieber memastikan kedatangannya. Lantas apa yang membuat sang idola yang digemari oleh para remaja sedunia itu akhirnya memutuskan untuk datang ke Indonesia? Namun mengapa pula kedatangan Justin Bieber ini harus disponsori melalui 5 promotor sekaligus?
Pekan ini, Justin Bieber dan rencana kedatangannya ke Indonesia pada tanggal 23 April mendatang tiba-tiba kembali menyedot perhatian. Sempat dikabarkan batal ke Jakarta terkait kericuhan saat penjualan tiket pertama Januari lalu. Kemarin melalui 5 promotor yang mensponsori kedatangannya, Justin Bieber akhirnya memastikan kedatangannya. Apa yang membuat sang idola para remaja sedunia itu akhirnya memutuskan datang ke Indonesia. Secara resmi, Marcel Permadi sebagai perwakilan dari 5 promotor yang mendatangkan Justin Bieber kemarin mengumumkan kepastian datangnya sang superstar dunia itu. Saya di sini mewakili 5 promotor lainnya. Pada hari ini tanggal 8 Maret 2011, saya mengumumkan bahwa Justin Bieber tidak jadi cancel. Gimana cara pembuktiannya? Buka official website Justin Bieber, Indonesia itu sudah masuk di tour listnya mereka. Makanya itu kita di sini berlima bergabung untuk menyelenggarakan konser yang cukup besar, bisa dibilang paling besar tahun ini, dengan kapasitas 10.000 tiket dengan artis Justin Bieber. Justin Bieber, penyanyi yang baru saja memasuki usianya yang ke-17 pada tanggal 1 Maret kemarin itu, akhirnya positif memilih Indonesia sebagai salah satu negara yang akan disinggahinya selama World Tour 2011. Rencana kedatangan Justin Bieber ke Indonesia memang sempat dikabarkan batal terkait kericuhan saat penjualan tiket Januari lalu. Ditangani oleh satu promotor saja kala itu, kinerja promotor yang konon belum terbiasa menangani tur artis-artis besar itu lantas dinilai kurang maksimal dan amburadul. Akibatnya, penjualan tiket yang berlangsung di salah satu pusat perbelanjaan besar tersebut harus diwarnai oleh kericuhan serta aksi dorong-dorongan. Inilah potret miris yang sempat direkam tim Intel saat penjualan tiket yang diwarnai kericuhan dan jatuhnya korban. Emang dibikin dari jam berapa, sabar? Saya dari jam 7 ini. Berapa? Yang lain juga. Yang lain kalau diatur. Dari jam 7, Pak. Berapa kilo berarti nanti? Manajemennya nggak bagus. Persiapannya nggak oke. Tiket 1 juta, cara ngantri seperti ini. Persiapannya nggak bagus. Nggak matching. Iya. Cuma demi anak-anak doang, Pak. Kalau nggak, saya nggak mau begini. Ya, untuk kafe. Dari jam 8. Gimana? Udah dapat tiket belum? Belum. Apa aja sih nontonnya? Sama teman-teman. Dari dulu nggak tahu udah ngefans. Nggak tahu tadi dorong-dorong. Dia jatuh ya? Udah sampai nggak tahu. Kita mau naik. Udah. Karena kita juga ke media juga nggak terlalu banyak, karena ini memang kita mau limit gitu ya. Karena kita lihat kericuhan tadi, mungkin kita stop aja. Kita udah berdiri sejak tahun 2004. Ini emang konser musik pertama kita. Lantas mengapa tiba-tiba Justin Bieber dipastikan datang namun harus ditangani oleh 5 promotor sekaligus? Apakah cara promotor yang lebih dahulu menanganinya ternyata kurang maksimal bekerja? Ataukah kedatangan superstar yang menjadi idola para remaja sedunia itu memang lebih sulit dibanding artis-artis lain hingga harus dihandle oleh 5 promotor sekaligus? Entahlah,
Yang jelas menurut Pram Punjabi dan Marcel Permadi sebagai perwakilan para promotor, keduanya sepakat mengurai alasan bahwa untuk mendatangkan Justin Bieber memang dibutuhkan kerjasama dan kekompakan di antara sejumlah promotor. Sebetulnya bukan konflik di antara promotor. Promotor seperti saya katakan bahwa inisiatornya adalah dari Marigold dan kontraknya itu melalui Singapura. Yang ternyata ada beberapa kekurangan dalam kontrak tersebut daripada ribut-ribut dalam penyelenggaraan yang tidak bawa satu animo yang sehat atau suasana yang sehat. Lebih baik ini menjadi satu untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa bangsa Indonesia itu kompak. Pada prinsipnya kita akan lebih kuat ketika 5 bergabung semuanya dibanding hanya satu promotor. Kita di sini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi dengan 5 ini saya yakin kita bisa membuat sesuatu yang lebih besar dan lebih baik. Aku ngelihat ya, bagi aku satu promotor apalagi bisa mendatangkan artis luar negeri itu udah gede banget. Pasti usahanya mereka, linknya, dan bagaimana mereka mengkerahkan polisi untuk safety-nya, bagaimana sistemnya itu pasti udah diperjelas. Apalagi 5 bisa kebayang. Bener-bener itu pasti big thing banget untuk dilakuin, dan kok syukur akhirnya Justin Bieber mau datang ke Indonesia. Maka terlepas dari teka-teki 5 promotor sekaligus yang harus menangani kedatangan Justin Bieber, yang jelas pihak penyelenggara konser yang akan digelar pada tanggal 23 April itu nyatanya sudah menjanjikan pertunjukan yang spektakuler dengan panggung dan tata lampu yang megah pula. Dan yang jelas, pihak penyelenggara menjanjikan untuk menyulap konser yang akan diselenggarakan di Sentul International Convention Center itu lebih memuaskan dari semua show yang pernah diurai oleh sang superstar. Perataan lampu yang canggih dengan kapasitas dancer dan juga ya kita tahu lah Justin Bieber adalah seorang artis baru, tapi dia cukup sangat booming. Ada dancer, orang yang didatangi juga cukup banyak, sekitar 50 orang. Aduh, pasti kayak ngeliat-ngeliat, aku sempat ngeliat juga kan beberapa video-video tour konsernya dia gitu, yang pergi-pergi ke negeri-negeri lain. Aduh gila, itu mulai dari stage-nya, kayak semuanya tuh dipersiapkan matang gitu, dari stage-nya, terus dari penari-penarinya, dari konsep-konsepnya itu wah gila banget. Pokoknya aku harap semoga di Indonesia dia bakal ngasih yang sama, bahkan mungkin bisa lebih, ada sesuatu yang baru gitu, yang surprise yang dia bakalan bawa. Maka rumor batalnya kedatangan Justin Bieber ke Indonesia akhirnya terbantahkan sudah. Namun benarkah ada permintaan khusus dari Justin Bieber yang harus dipenuhi oleh pihak penyelenggara? Lalu mengapa harga tiket yang tadinya dijual menurut kelasnya nyatanya disamakan dengan satu harga saja? Berapakah nilai nominal mendatangkan penyanyi kelas dunia selevel Justin Bieber? Tunggu segmen 2 Intens, jangan kemana-mana. Kepastiannya datang ke Indonesia, Justin Bieber ternyata membawa sejumlah kejutan. Tiket konsernya yang semula dijual sesuai kelasnya, nyatanya digeneralisasi dalam satu kelas saja. Dan itu pun konon atas permintaan Justin Bieber sendiri. Mengapa harga tiket konsernya akhirnya disamakan? Lalu adakah permintaan khusus dari seorang Justin Bieber layaknya para penyanyi superstar dunia lainnya? Justin Bieber